Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa seperti biasanya. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa membaca surat pendek, terus kemudian doa mau belajar. Sebelumnya saya minta tolong salah satu silakan untuk memimpin berdoa. Silakan. Eza. Ya, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai berdoa atau setelah berdoa, harapannya kita senantiasa diberkahi oleh Allah. Apa yang kita cita-citakan, harapannya nanti bisa tercapai, dan semoga anak semua pada hari ini senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, terus kemudian nanti pada saat kelulusan diberikan kelancaran semua sampai cita-citanya tercapai. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya, apakah hari ini ada yang izin? Tidak ada ya? Atau lebih lengkapnya nanti hari ini saya akan melakukan presensi absen. Untuk yang selanjutnya, silakan saya berikan waktu 5 menit menggunakan gadgetnya untuk melakukan kegiatan absen yang sudah saya share melalui grup WA, yaitu aplikasinya lewat Google Form. Silakan diisi. Kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan nanti kita pelajari bersama selama beberapa waktu ke depan. Ya, yang pertama untuk hari ini, untuk dari tujuan pembelajaran dari modul saya, yaitu tentang elektrikal kendaraan ringan. Namun untuk nama elektrikal kendaraan ringan sendiri itu masih umum ya. Nanti saya akan menyampaikan materi atau kita akan melakukan praktek seperti apa yang sudah kita briefingkan kemarin, yaitu adalah sistem kelistrikan bodi ya, sistem kelistrikan bodi. Lebih spesifiknya nanti tentang lampu tanda belok. Yang pertama, siswa mampu melakukan perawatan dan overhaul sistem penerangan lampu tanda ya, sistem penerangan lampu tanda. Nah, apa itu sistem penerangan lampu tanda? Saya yakin kemarin sudah disampaikan beberapa pertemuan yang kemarin. Lampu tanda itu nama lainnya adalah lampu sen, gitu ya, lampu sen. Kira-kira ada yang sudah tahu belum fungsi dari lampu tanda atau lampu sen yang lebih familiar kita dengar? Adakah yang tahu kira-kira fungsinya apa? Eza mungkin? Sebagai tanda kendaraan belok. Sebagai tanda jika kendaraan mau belok. Dalam hal ini tentu ya, yang dimaksud kendaraan itu adalah kendaraan yang memiliki lisensi yang berada di jalan raya ya. Terus kemudian yang selanjutnya saya akan menyampaikan pertanyaan pemantik ya, dalam rangka nanti untuk menghidupkan suasana. Apakah di sini ada yang ngantuk? Nah, saya mohon silakan untuk berdiri supaya tidak ngantuk.
dilemaskan dulu ya. Ketika saya nanti bilang SMK, jawabnya bisa. Ketika saya bilang Muhira, Jaya. Jaya 3 kali ya. SMK Bisa. SMK Bisa. Muhira, Jaya. silakan duduk kembali. Nah, mengulangi yang tadi, saya akan menyampaikan pertanyaan pemantik ya. Tadi sudah belum? Sudah belum? Nah, saya menyampaikan pertanyaan pemantik supaya nanti untuk suasana pembelajaran itu lebih terarah. Ya, satu. Kira-kira fungsi dari lampu hazard itu apa? Fungsi dari lampu hazard ini tidak usah dijawab, tapi nanti silakan direnungkan nanti pada saat praktek diaplikasikan. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cara mengidentifikasi kerusakan yang ada pada sistem lampu tanda ya. Pertama mungkin tentu kerusakan itu kan banyak ya, kerusakan itu banyak apa saja, nanti silakan diidentifikasi ya, melakukan identifikasi. Nah itu multi-tester, menggunakan multi-tester. Nah, jadi nanti atau avometer. Sampai di sini masihkah ada yang bingung atau kesulitan bagaimana cara menggunakan avometer? Oh, masih ada yang kesulitan ya. Jadi nanti silakan belajar satu persatu ya, belajar satu-satu mengidentifikasi masalah ya. Bagaimana cara mengukur baterai yang baik dan benar? Pertama, kita menggunakan yang namanya multitester atau avometer. Ini fungsinya untuk apa? Mengukur tegangan baterai. Bisa Pak. Mengukur hambatan bisa Pak. Karena ini multifungsi ya, multifungsi atau multi guna. Bisa digunakan untuk macam-macam. Satu, mengukur baterai. Dua, baterai yang dimaksud itu adalah bisa baterai aki, baterai 1,5 volt, baterai 9 volt, baterai 12 volt, dan lain sebagainya. Jadi macam-macam fungsi. Tentu setiap penggunaan itu berbeda cara aturannya ya. Nanti kalau kamu menggunakan pengukuran baterai, pakailah yang 50 atau DC 50 volt. Karena apa? Ada yang bisa jawab? Karena standar baterai yang kita gunakan sebesar 12 volt. Ngerti ya? Ngerti. Baterai besar yang nanti akan kita gunakan tegangannya sebesar 12 volt standarnya. Kalau kurang dari 12 dilakukan pengecasan. Kalau lebih jangan sampai, bisa jadi nanti yang namanya overcharge atau bahkan yang lebih parah bisa meledak ya. Karena aki itu kalau kelebihan tegangan yang masuk nanti bisa meledak. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah pemeriksaan baterai apa itu? Fuse. Ya, jadi nanti kita memeriksa fuse. Nanti silakan satu-satu fuse yang ada di kelistrikan bodi nanti diidentifikasi. Ya, dituliskan berapa ampernya, nanti kita akan presentasikan. Ya, misalkan salah satu contoh. Saya ambil yang satu berwarna biru. Ya, setiap warna yang ada pada fuse. Ini fuse ini jenis apa? Jenis pisau ya. Jenis pisau atau blade fuse, blade fusible link ya. Setiap warna atau warna biru yang ada pada fuse itu mengidentifikasikan atau mengidentikan dengan nilai ampere yang berbeda. Nah, ini kebetulan warna biru berarti 15 ampere. Nah, berarti arus yang lewat melalui fuse ini tidak boleh lebih dari 15 ampere. Kalau lebih
Alatnya apa saja? Satu, multitester. Yang kedua, tes lem. Ketiga, kabel. Ya toh, berarti ada tiga alat. Nanti ini silakan dicek semuanya berfungsi atau tidak, bisa digunakan atau tidak. Yang kedua, silakan semuanya nanti melakukan identifikasi BIOS atau sekring. Kemudian ditulis di sini. Ya. Kemudian ditulis di sini. Terus kemudian yang selanjutnya nanti identifikasi saklar sesuai yang kita sampaikan kemarin atau kita sepakati kemarin, nanti silakan ditulis di sini. Mana saklar sen kanan, mana saklar sen kiri. Terus kemudian yang selanjutnya masing-masing siswa nanti melakukan perakitan. Nah, di situ nanti kalian menemukan trouble atau tidak. Kalau nanti ada identifikasi permasalahan, silakan nanti disampaikan di sini. Ya, disampaikan di subjek. Untuk yang terakhir nanti dipresentasikan hasilnya. Jadi nanti saya selaku guru pembimbing bisa mengevaluasi, ya, bisa mengevaluasi pada saat kegiatan praktek. Nah, yang selanjutnya saya akan bagikan, ya, untuk subjeknya atau LKPD-nya. Jangan lupa alatnya dipersiapkan sendiri, dicek sendiri. Ingat satu kelompok masing-masing satu alat dan satu bahan. Silakan dirapikan. Masing-masing LKPD di bawah ya. LKPD-nya masing-masing di bawah. Jangan lupa yang pertama tetap dilakukan kalibrasi, kemudian baru pemeriksaan baterai dulu, baterainya diperiksa dulu. Bisa? Kalau ada pertanyaan yang perlu ditanyakan nanti silakan ditanyakan. Pertama dilakukan kalibrasi. Ada. Bisa? Tegangannya berapa? Tegangannya berapa? Ini pakai kali satu. Kalau ke belakang kan, kalau dari belakang kan kanan. Ini mana yang nah, kembalikan ya. Bukan, kembalikan ke netral. Nah, berarti set. Ini silakan lagi. Warna, pakai warna kabel. Iya, iya. Di belakang aja. Warna kabel hijau seret kuning berarti untuk yang sen kanan kok. Yang mana tadi? Ya. Nomor satu identifikasi kabel apa sen kanan apa ditulis.
Gila ya, coba sih. Terus nanti diperiksa semuanya, diidentifikasi semuanya. Tidak bisa. Ini giliran yang kedua. Ini apaan?
tadi kendalanya apa saja, hasil identifikasinya. Silakan. Suaranya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Pedaga, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil Identifikasi dari kelompok kami. Identifikasi atau setting 15 angka, 15 angka, 20 angka, 10 angka. Keterangannya tuh baik. Identifikasi sabar. Kabel 1 dan 3 kiri, kabel 2 dan 3 di kanan, kabel 5 dan 4 bazar. Kita melakukan identifikasi satu di jobnya atau di LKPD-nya dilaporkan bahwa satu ada aki atau tegangan aki yang lemah. Terus kemudian yang kedua kabel ada yang putus. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira bagaimana cara melakukan troubleshooting, ya, troubleshooting. Bagaimana cara melakukan perbaikan ketika kejadian di lapangan ada hal seperti itu. Satu, akinya dilakukan pengecasan, oke, itu ya. Kemudian yang kedua bisa dilakukan penggantian. Siapa? Mobil bawa dari selanjutnya kita, silakan. Nama saya Andrew Bidang Satrio. Silakan. Lanjut. Nama saya Andrew Bidang Satrio. Ini melakukan identifikasi bersama saya 15 ampere, 15 ampere. Saya datang belajar 20 ampere. Saya 10 ampere. Keterangan dari kabel 1 dan 3 kiri, kabel 2 dan 3 kanan, kabel 4 dan 5 dasar. Untuk pengerapitan lampu sein baik, kendala aki lemah. Perakitan lampu atau hazard baik, aki lemah. Oke. Tadi dari hasil evaluasi atau hasil identifikasi dari kelompok 2, satu, akinya lemah. Akinya lemah. Tadi masih sama ya, sama dengan kelompok 1. Terus kemudian yang kedua, lampu mati. Oke, bisa. Kalau aki lemah, saya kira tadi sudah dibahas ya, bagaimana cara melakukan perbaikan, bagaimana cara melakukan evaluasi, bagaimana cara melakukan pemecahan masalah. Ya, tadi sudah dibahas di kelompok 1. Nah, yang sekarang bagaimana cara melakukan pemecahan masalah ketika terjadi lampu mati. Ya, oke. Tadi kita selesai melakukan analisis dan melakukan evaluasi. Jadi untuk evaluasi dari saya tadi yang pertama ya, tadi satu, pastikan pada saat melakukan evaluasi, observasi lebih lanjut, pastikan aki itu dalam keadaan baik, tegangannya 12 volt. Kemudian yang selanjutnya yang paling penting adalah melakukan identifikasi saklar. Nah, itu tadi itu yang paling penting. Dalam sistem kelistrikan atau kelistrikan bodi, yang paling utama adalah melakukan identifikasi saklar. Kemudian yang kedua itu. Terus kemudian yang selanjutnya ya pengalaman yang terakhir dari saya, nanti mungkin di pertemuan yang akan datang mungkin nanti kita akan ulangi lagi ya. Barangkali nanti hari ini masih ada yang kurang. Tadi terutama soal aki, nanti kita bisa lakukan pemeriksaan yang lebih lanjut ya. Pemeriksaan yang lebih lanjut supaya nanti pada saat praktek lebih maksimal. Jadi kemudian yang selanjutnya materi berikutnya, materi yang akan disampaikan atau diajarkan berikutnya nanti mungkin ya nanti kita cek dulu medianya atau alatnya, kita praktek di mobil yang real. Jadi nanti kita tahu letaknya di mana, lampu kepala ini di sini ya, fuse box itu di sini, terus kemudian saklar kombinasi itu di sebelah sini. Jadi identifikasinya berdasarkan kondisi real atau kondisi yang nyata seperti itu.
Nah, terus kemudian yang selanjutnya ya untuk saya kira sudah cukup. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak ada ya. Saya ada post test yang harus diselesaikan. Kurang lebih waktunya nanti 5 menit cukup ya. 5 menit cukup. Terus kemudian nanti kita bisa closing. Ya. Post test ini tujuannya untuk mengetahui penguasaan materi pada hari ini. Silakan bisa masuk untuk link yang ada di sini, joinmaquiz.com untuk kodenya yang sebelah sini. Jadi kita pakai aplikasi Quizzes, bisa login masing-masing di Google. Oke, yang juara 1, Arya, selamat ya Arya. Yang kedua Faisal, yang ketiga Nur Fakir. Oke, selamat untuk yang sudah mendapatkan nilai tadi. Terus kemudian yang selanjutnya sebelum kita akhiri, marilah kita tutup kegiatan dengan berdoa. Silakan salah satu memimpin berdoa. Ya, berdoa.